Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi buat Bu Natasha. Kami dari kelompok konsensualisme. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari karya ilmiah kami tentang pembatalan perjanjian karena isi perjanjian melanggar undang-undang atau syarat sebab yang halal. Dalam karya ilmiah ini kami menganalisa putusan MA nomor 1572 A garing PDT 2015 atas nama terbanding PT 9M Ltd. Perkenalkan, saya Muhammad Putra. Saya Acila Salsabila. Saya Wiku Septiani Putri. Saya Muhammad Zikri Rabbani. Saya Muhammad Syafi Fareza. Next. Kemudian untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada teman saya Muhammad Syafi Fareza. Silakan, Syafi. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang suatu perjanjian, di mana perjanjian merupakan sumber utama dari perikatan. Adapun salah satu penyebab terlahirnya sebuah perikatan yaitu sebuah perjanjian. Di mana perjanjian itu ada dua sumber, yaitu perjanjian yang bersumber dari suatu perikatan yang dibuat oleh dua orang, atau adapun suatu perjanjian yang terlahir dari undang-undang, di mana perjanjian yang terbentuk karena perikatan yaitu terbentuknya suatu perjanjian antara dua orang atau dua pihak yang melakukan suatu kesepakatan. Selanjutnya yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu sebuah perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang di luar dari pihak-pihak yang lainnya. Adapun syarat sah terjadinya suatu perjanjian tersebut yang dilihat dari pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi ada 4 syarat. Dari 4 syarat tersebut, salah satunya yang pertama yaitu kecakapan dalam suatu perikatan, di mana setiap perikatan tersebut ada kecakapan-kecakapan yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Dan syarat objektif terjadinya suatu persetujuan yaitu suatu pokok-pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang terlarang atau halal, sebab yang halal. Pada suatu persetujuan ini lalu saya akan menjelaskan berikutnya tentang pembatalan perjanjian. Pada suatu persetujuan atau perjanjian dapat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut telah dipenuhi kesepakatannya ataupun ada pembatalan dalam perjanjian tersebut. Berdasar pembatalan perjanjian diatur juga dalam KUH Perdata yaitu pasal 1335 junto pasal 1337 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu persetujuan atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, atau dibalikan ke keadaan semula seperti sebelum adanya perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan diatur dalam KUH Perdata tepatnya pada pasal 1446 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Adapun pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan dalam undang-undang pembatalan perjanjian tersebut. Mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Syafi. Sebelum melanjutkan ke duduk perkara,
ingin memperjelas beberapa hal yang dijelaskan tadi berkaitan dengan kasus ini. Tadi sebelumnya teman saya Syafi sudah menjelaskan tentang pembatalan. Sorry, boleh di next slide sebelumnya nggak? Pembatalan perjanjian. Nah, tadi Syafi sudah menjelaskan tentang pembatalan perjanjian. Jadi jika dikaitkan dengan kasus yang kelompok kami analisa, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut bisa dibilang melanggar syarat subjektif dari perjanjian itu sendiri, yaitu melanggar ketentuan undang-undang atau syarat sebab yang halal. Seperti yang kita ketahui dan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Syafi, dalam pasal 1320 ada 4 syarat perjanjian yang terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, untuk syarat subjektifnya itu ada di situ dituliskan bahwa perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang ataupun syarat sebab yang halal. Nah, dalam hal ini perjanjian tersebut melanggar ketentuan undang-undang. Di mana melanggarnya dan bagaimana melanggarnya akan kami jelaskan kemudian. Next. Nah, jadi kenapa perjanjian ini dibilang melanggar ketentuan undang-undang sehingga dibatalkan? Pertama, saya akan membahas dari aspek duduk perkara. Dalam hal ini, duduk perkaranya itu dimulai ketika sebenarnya untuk duduk perkara detailnya nanti akan dijelaskan, detailnya oleh teman saya, tapi saya ingin merangkum tentang duduk perkara. Duduk perkaranya ini dimulai dari PT 9M Ltd sebagai tergugat termohon kasasi. Dalam hal ini PT Bangun Karya Pratama Lestari dahulunya merupakan penggugat pada pengadilan tingkat 1. Jadi putusan yang kami bahas ini putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan terakhir diperiksa di Mahkamah Agung pada tahap kasasi. Nah, sebelum masuk ke tahap kasasi, perkara ini telah melalui tahap pengadilan pemeriksaan tingkat 1 pada pengadilan negeri. Jadi termohon kasasi, dalam hal ini termohon kasasinya PT Bangun Karya Pratama Lestari dahulunya merupakan penggugat pada pengadilan tingkat 1. Jadi PT Bangun Karya Pratama Lestari ini merupakan penggugat pada tingkat 1 pada pengadilan tingkat 1 pada pengadilan negeri. Kemudian PT Bangun Karya Pratama Lestari ini menggugat 9M Ltd yang dahulunya berarti merupakan tergugat. Kemudian PT 9M Ltd ini merupakan kemudian dalam pengadilan tingkat 1 selesai, tetapi PT 9M Ltd tidak puas dengan putusannya, maka PT 9M Ltd melakukan upaya hukum, yaitu kemudian PT 9M Ltd ini merupakan tergugat dalam pengadilan tingkat 1, melakukan upaya banding terhadap putusan pengadilan negeri sebagai pembanding, dan PT Bangun Karya Pratama sebagai terbanding, kali ini dalam pengadilan tingkat 2, pengadilan tinggi. Lalu dalam banding juga ternyata PT 9M Ltd masih tetap tidak puas dengan putusannya, yang akan dijelaskan berikutnya oleh teman saya. PT 9M Ltd tetap tidak puas, maka PT 9M Ltd melakukan upaya hukum luar biasa. Yaitu mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi sebagai pemohon kasasi, dan PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai termohon kasasi yang akan dihadiri di Mahkamah Agung. Kemudian untuk duduk perkara detailnya, yang pertama dalam pengadilan tinggi, silakan dijelaskan. Baik, saya akan membahas terkait dalam pemeriksaan tingkat 1. Pertama, perihal hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara penggugat, yaitu PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan tergugat 9AM Ltd, didasarkan atas adanya loan agreement tertanggal 30 Juli tahun 2010. Terkait perbuatan hukum yang terjadi antara para pihak, atas dasar loan agreement atau perjanjian pinjam-meminjam yang tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh antara para penggugat dengan tergugat,
setelah terjadinya penggugat, yaitu PT Bangun Pratama Karya Lestari, telah memperoleh pinjaman uang dari tergugat atau 9AM Ltd sebesar $4.999.500 Amerika Serikat dengan disertainya sebuah jaminan, yaitu 5 unit truk Caterpillar model 77D. Lalu membahas isi gugatan dan dasar hukumnya. Isi gugatan dan dasar hukumnya, mengenai isi gugatan dan dasar hukumnya, atas dasar loan agreement tidak memenuhi syarat formal tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, maka loan agreement tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan kemudian amar putusan majelis hakim dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa loan agreement tertanggal 30 Juli tahun 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan batal demi hukum. Next. Pada tingkat banding, 9AM Ltd yang merupakan tergugat dalam pengadilan tingkat 1 atau pengadilan negeri, dia melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri sebagai pembanding dan PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai terbanding yang akan diadili di pengadilan tingkat 2 atau pengadilan tinggi yang kemudian akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum membahas berikutnya, di sini saya akan membahas kesimpulan dan amar putusan pada tingkat banding. Jadi pada tingkat banding, permohonan banding ini ditolak oleh majelis hakim tingkat banding. Permohonan banding dari 9M Ltd ini ditolak oleh majelis hakim banding dan kemudian 9M Ltd mengajukan ke upaya hukum luar biasa yaitu kasasi. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi permohonan kasasi beserta dengan argumen hukumnya. Sesuai dengan loan agreement, termohon kasasi telah menjamin permohonan kasasi bahwa loan agreement adalah sah dan tidak melanggar undang-undang hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan gugatan pembatalan agreement Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi apapun, apalagi sanksi kebatalan bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris karena pembuat undang-undang tersebut memang bermaksud untuk tidak membuat pembatalan perjanjian. Dasar hukum permohonan kasasi ada pada pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata sebagaimana dikutip pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan menimbang bahwa pasal 1335 KUH Perdata memutuskan sebagian berikut: suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, sedangkan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Isi rekonvensi bahwa permohonan kasasi dalam rekonvensi tetap pada pendirian bahwa loan agreement tidak batal demi hukum dan merupakan perjanjian yang sah sebagaimana telah pemohon kasasi dan rekonvensi uraikan dalam butir 48 sampai dengan butir 57 di atas, karena loan agreement tersebut tetap sah mengikat para pihak, yaitu antara pemohon kasasi dan rekonvensi dengan termohon kasasi dalam rekonvensi. Maka pemohon kasasi dalam rekonvensi dan termohon kasasi dalam tetap terikat dengan segala hak dan kewajiban berdasarkan loan agreement tersebut, termasuk
namun tidak terbatas pada ketentuan pembayaran pinjaman yang harus dipenuhi oleh termohon kasasi dan rekonvensi sebagai kewajiban berdasarkan loan agreement kepada pemohon kasasi dan konvensi. Amar putusan majelis hakim dan pertimbangan hukumnya. 1. Menerima eksepsi permohonan kasasi atau semula pembanding atau tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan termohon kasasi atau semula terbanding atau penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam konversi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sebelum dilanjutkan, di sini saya akan mereview sedikit tentang detail duduk perkara yang tadi sudah dijelaskan. Sorry, next slide. Sebelumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zikri Rabbani dan Wika, bahwa dalam kasus ini pada awalnya PT Bangun Karya Pratama memohonkan pembatalan perjanjian dikarenakan menurut PT Bangun Karya Pratama perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu tidak perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mana yang bertentangan dengan perjanjian tersebut, yaitu Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada intinya perjanjian tidak boleh dibuat dalam bahasa Inggris, harus dalam bahasa Indonesia. Sementara perjanjian loan agreement ini dibuat dalam bahasa Inggris. Jadi menurut PT Bangun Karya Pratama, perjanjian ini haruslah dibatalkan. Pada tingkat pertama, hakim mengabulkan gugatan PT Bangun Karya Pratama tersebut dan membatalkan perjanjian ini, yang putusannya pada intinya sudah dibacakan tadi oleh teman saya. Kemudian tetapi PT NANM Ltd melakukan upaya hukum, yaitu melakukan upaya hukum banding karena tidak puas dengan pertimbangan dengan putusan hakim. Dalam bandingnya di situ NANM Ltd, sorry, next sebelumnya slide banding. Dalam bandingnya, NANM Ltd ini mengatakan bahwa perjanjian ini tidak dapat dibatalkan karena itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur tentang sanksi, jadi harusnya tidak dibatalkan. Kemudian dalam bandingnya juga ditolak oleh majelis hakim banding, dan kemudian NANM Ltd masih tidak puas dengan putusannya, maka melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu tingkat kasasi. Nah, dalam kasasi ini sebenarnya poin yang utama dalam karya ilmiah ini, dalam kasasi NANM mengatakan bahwa persyaratan formal mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 bukan merupakan persoalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Jadi dia di sini isi permohonan kasasinya begitu, bahwa dia mengatakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 31 ayat itu merupakan bukan persoalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Jadi perjanjian tersebut tetap memenuhi undang-undang. Kemudian di sini dia memohonkan NANM Ltd memohonkan kasasi dengan dalil bahwa Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tidak memberikan sanksi apapun. Karena itu maka perjanjian haruslah tidak dapat dibatalkan dan masih berlaku secara sah. Apalagi sanksi kebatalan bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris, karena pembuat undang-undang tersebut memang bermaksud untuk tidak membuat batal perjanjian demikian.
Jadi kalau dilihat dalam pasal 31 itu, pasal 31 itu hanya mengatur bahwa perjanjian harus dibuat dalam bahasa Indonesia, tapi tidak mengatakan bahwa jika perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia maka akan dibatalkan. Pasal 31 ayat 1 tidak ada ketentuan sebagai berikut. Berikutnya, menurut hukum persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian bersangkutan menjadi batal demi hukum. Terus kemudian tadi sudah disebutkan dasar hukum permohonan kasasi pasal 1335 dan 1337. Kemudian silakan dilanjutkan. Sekian dari duduk perkara mulai dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi. Kemudian silakan dilanjutkan. Acila. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang hasil penelitian. Pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim Kasasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama itu mengabulkan gugatan PT Bangun Karya Pratama dengan membatalkan perjanjian tersebut yang mana dalam pemaknaan dan konteks pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat sebab yang halal atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, begitu juga dengan Majelis Hakim tingkat banding yang menolak banding dari 9AM LTD. Dan Majelis Hakim Agung yang juga menolak kasasi dari 9AM. Juga memberikan putusan yang sama yang pada intinya tetap membatalkan perjanjian ini karena melanggar ketentuan undang-undang dan atau tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Yang menurut pendapat kami sebagai penulis merupakan putusan yang tepat dalam konteks pembatalan perjanjian tanpa melihat fakta-fakta lain. Nah, pembatalan perjanjian karena melanggar undang-undang dalam kasus ini yaitu telah yang seperti sudah dijelaskan juga bahwa perjanjian ini melanggar undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 31. Namun dalam pasal tersebut tidak adanya sanksi dalam pasal tersebut karena hanya perjanjian tersebut hanya berisi bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintahan dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan atau bahasa Inggris, khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Dalam ayat 2 perjanjian bilateral, bahwa naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan atau bahasa Inggris dan sesama naskah itu sama aslinya. Jadi, tidak ada sanksi yang secara tegas diatur dalam rumusan pasal yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 itu. Lalu, interpretasi Majelis Hakim terhadap pasal tersebut. Ada dua interpretasi dari pasal 31 tersebut. Interpretasi yang pertama adalah kegunaan bahasa Indonesia. Kegunaan bahasa Indonesia itu bersifat anjuran. Bisa juga sebagai keharusan. Karena kata wajib itu tidak disertai oleh sanksi. Jika kita menggunakan penafsiran a contrario, berarti pasal tersebut bisa saja menyebutkan perjanjian tidak boleh dibuat apabila tidak ada bahasa Indonesia. Tapi ada juga surat Menkumham yang juga termasuk dalam poin pembelaan dan dalil pembelaan permohonan kasasi mengatakan jika penandatanganan kontrak tidak menggunakan bahasa Indonesia itu tidak melanggar ketentuan pasal 31. Dan interpretasi tersebut Majelis Hakim sah-sah saja dapat berbeda karena hakim tidak serta-merta melihat ketentuan dari pasal. Tapi juga dengan keyakinan hakim dan ilmu pengetahuan hakim yang ada dikaitkan dengan asas ius curia novit yang ada di pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, kesimpulan dari karya ilmiah yang kita sudah buat ini bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus ini perjanjian antara 9AM Ltd dengan PT Bangun Karya telah melanggar undang-undang atau syarat sebab yang halal yang dapat dilihat dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan yang berisi bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Bahwa perjanjian tersebut telah melanggar undang-undang ini dan putusan Mahkamah Agung telah menyatakan untuk membatalkan perjanjian tersebut karena dianggap tidak sah. Dalam konteks pengertian kecil, perjanjian ini memang tidak memenuhi syarat sebab yang halal karena telah melanggar undang-undang terkait. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesalahan, mohon maaf. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih Asyira dan teman-teman. Sekian hasil penelitian dan dari karya ilmiah yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan, mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.